saya Wawang Mira Kurnia, mahasiswi dari Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tugas ujian akhir semester mata kuliah Antropobiologi dengan dosen pengampu Ibu Heni Nafikoh MPD. Untuk judul presentasi kali ini adalah analisis statistik deskriptif, antropometri, dan pola budaya merokok terhadap resiko stunting pada anak usia dini. Perkembangan fisik anak usia dini di mana yang ditandai dengan bertambahnya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor gizi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan budaya. Termasuk diantaranya adalah budaya merokok yang sangat banyak berada di sekitar kita. Ada temuan yang sangat signifikan di mana anak yang terpapar asap rokok dengan temuan resiko stunting pada anak usia dini. Mari kita simak tabel di atas yang mana diambil 10 sampel anak, 5 orang anak dari keluarga yang ayahnya perokok berat dan 5 orang anak tidak terpapar dengan asap rokok. Untuk anak yang terpapar dengan asap rokok yang mana tadi ayahnya merupakan perokok berat, mereka mengalami hambatan pertumbuhan fisik yang sangat signifikan sehingga bisa dikatakan mereka mengalami stunting. Adapun untuk 5 orang anak yang mereka tidak terpapar dengan asap rokok, mereka mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, mengalami pertumbuhan normal dan dipastikan mereka sehat. Bagaimana mekanisme paparan asap rokok itu bisa menyebabkan stunting pada anak? Itu dimulai dari pada saat seorang ibu hamil kemudian terpapar dengan asap rokok, bisa saja itu akan menyebabkan gangguan metabolisme dan juga gangguan terhadap janin. Termasuk ketika kemudian bayi itu terlahir dan terpapar asap rokok, bisa menyebabkan ISPA dan juga penyakit yang lainnya. Sebagai data pendukung, anak dari keluarga perokok itu memiliki resiko stunting 5,5% lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tidak terpapar dengan asap rokok. Selanjutnya, paparan asap rokok lebih dari 3 jam sehari itu bisa meningkatkan resiko stunting hingga 10.316 kali lipat. Ini berdasarkan literatur. Termasuk Indonesia memiliki tingkat perokok pasif yang sangat tinggi hingga 78,4%, melebihi banyak negara lain. Ini menunjukkan isu lingkungan yang sangat serius. Mengapa ini bisa terjadi? Di Indonesia, merokok itu terkadang dijadikan sebagai simbol maskulinitas dan kedewasaan. Kadang ketika mereka merokok dianggap, loh saya sudah dewasa nih, begitu. Atau kemudian menunjukkan kepercayaan diri. Atau juga ada yang beralasan sebagai pelarian dari masalah pribadi atau tekanan emosional. Termasuk kemudian kebiasaan merokok di dalam rumah ataupun di ruang publik ini merupakan sebuah perilaku yang tidak terpuji dan kemudian menyebabkan resiko negatif untuk banyak orang. Ada juga yang beralasan bahwa merokok itu sebagai perekat hubungan sosial. Di antaranya adalah jika sedang meriung, nongkrong, maka kemudian merokok itu menjadi bagian dari perekat hubungan sosial di antara mereka. Nah, bagaimana selanjutnya sikap kita sebagai para pendidik PAUD? Maka kita upayakan agar PAUD itu bebas dari asap rokok. Tentunya saja ini harus ada integrasi edukasi bahaya rokok ke dalam modul parenting PAUD yang harus disampaikan kepada orang tua. Termasuk kemudian pencegahan stunting yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita melakukan kampanye berhenti merokok, terutama di dalam rumah atau di dekat anak. Kedua, memanfaatkan anggaran merokok untuk membeli makanan bergizi. Di antaranya adalah makanan-makanan seimbang. Kemudian, menciptakan lingkungan rumah bersih bebas asap rokok dengan ventilasi yang baik. Dan terakhir, adanya edukasi kesehatan untuk keluarga tentang bahaya asap rokok. Stunting adalah masalah gizi dan juga masalah lingkungan sosial budaya. Oleh karena itu, ini adalah masalah serius yang kemudian harus dipecahkan bersama agar anak Indonesia kemudian tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang sehat, hebat, cerdas, dan kemudian menjadi generasi emas untuk masa yang akan datang. Stop merokok.